Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nia. Kali ini kita akan belajar simple linear regression, di mana ini merupakan lanjutan dari pembahasan analisis korelasi. Perbedaan analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi menunjukkan besar hubungan antara dua variabel, misalkan X dan Y, di mana variabel X dan Y memiliki kedudukan yang setara. Karena memiliki kedudukan yang setara, maka korelasi X dan Y akan bernilai sama dengan korelasi Y dan X, sehingga bisa dituliskan RXY sama dengan RYX. Pada analisis regresi, X dan Y tidak lagi setara. Dalam hal ini, ada yang disebut dengan DV dan ada yang disebut dengan IV, dependent variable dan independent variable. Dependent variable sering juga disebut dengan outcome variable, diberi simbol dengan Y. Variabel ini adalah variabel yang merupakan pusat dari penelitian. Variabel yang dianggap penting dan perlu dianalisis. Sedangkan independent variable atau predictor variable adalah variabel yang tidak akan dicari tahu penyebabnya, namun variabel ini adalah variabel yang menyebabkan DV bervariasi. Simbolnya X. Sebagai contoh, misalkan seseorang tertarik dengan pertanyaan bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kebahagiaan. Maka kebahagiaan adalah DV, sedangkan religiusitas adalah IV-nya. Pada analisis regresi akan dicari tahu bagaimana Y dipengaruhi oleh X, atau dengan kata lain, bagaimana X mempengaruhi Y. Pada analisis korelasi, hubungan hanya dinyatakan oleh sebuah angka, sedangkan dalam regresi, hubungan dinyatakan dalam sebuah model atau persamaan matematika. Jadi kalau saya buat ke dalam tabel, maka dalam korelasi X dan Y-nya setara, hasil analisisnya berupa angka, simbolnya dituliskan core XY sama dengan RXY ya, bisa salah satunya, dan berlaku bolak-balik RYX itu sama dengan RXY. Sedangkan dalam regresi, dalam hal ini regresi X terhadap Y, di sini ada yang bertugas sebagai IV yaitu X, dan yang bertugas sebagai DV adalah Y. Hasilnya tidak lagi hanya berupa angka, tapi berupa model matematika. Dituliskan dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Nah, ini tidak sama dengan regresi Y terhadap X. Kenapa? Kalau regresi Y terhadap X, DV-nya adalah X dan IV-nya adalah Y. Sehingga dalam regresi perlu diketahui terlebih dahulu mana DV dan IV, karena jika terbalik akan memiliki makna yang berbeda. Regresi berdasarkan banyaknya IV dan DV. Berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan teman-teman. Ada simple regression, multiple regression, dan multivariable regression. Simple regression, IV dan DV-nya masing-masing 1. Ini adalah bentuk regresi yang paling sederhana. Sedangkan yang berikutnya adalah multiple regression, di mana IV-nya tidak lagi 1, yaitu lebih dari 1. Dan yang berikutnya adalah multivariable regression, di mana DV-nya lebih dari 1, sedangkan IV-nya 1 atau lebih dari 1. Yang akan kita bahas kali ini adalah simple regression, di mana karena hubungan X dan Y-nya linear, maka disebut dengan simple linear regression. Simple linear regression, model matematika atau persamaan regresinya ditulis dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, di mana Y merupakan dependent variable. Jadi dependent variable sama dengan begitu ya, X-nya adalah independent variable, A-nya adalah intercept atau konstanta. Maknanya adalah nilai Y saat X sama dengan 0. B-nya apa? B-nya adalah koefisien regresi atau slope, sering juga disebut slope.
Maknanya adalah besar kenaikan Y saat X naik satu satuan, sedangkan E adalah error atau residu. Dalam hal ini terdapat parameter, yaitu nilai yang harus dihitung besarnya. Dalam hal ini parameternya ada 2, ada B, yaitu koefisien atau slope, dan ada A, intercept atau konstanta. Bagaimana cara menghitung parameter B dan A? Teman-teman, model yang baik adalah model yang paling kecil error atau residunya, sehingga akan dicari nilai B dan A yang menghasilkan error minimum. Metode kuadrat terkecil atau least square adalah jawabannya. Prinsip kerja dari least square ini adalah meminimumkan sum square error atau jumlah kuadrat error. Sum square error akan diminimumkan. Dapat dikatakan persamaan regresi yang didapat adalah persamaan regresi yang terbaik. Bagaimana caranya agar mendapat persamaan regresi yang terbaik? Yaitu B dan A harus dihitung melalui rumus seperti ini. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana XY-nya merupakan deviation score. Jadi raw score yang telah dikurangi dengan rata-rata. Jika dijabarkan dapat dituliskan melalui persamaan yang sebelah kanan. Sedangkan A dihitung melalui persamaan Y bar dikurangi BX bar. Nah, kenapa ditulis B terlebih dahulu? Karena untuk menghitung A, kita memerlukan informasi tentang B. Sehingga B dihitung terlebih dahulu, kemudian baru A. Persamaan regresi menjadi Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi tadi yang semula Y sama dengan A plus BX ditambah E menjadi Y aksen sama dengan A plus BX. Ini dituliskan bila mana A dan B nilainya sudah didapat, dan jika aksen sudah ditambahkan maka errornya kita buang. Jadi errornya tidak ditulis kembali. Ini adalah persamaan garis regresinya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya data X dan Y seperti berikut ini datanya. N-nya ada 5, di mana X barnya sama dengan 3 dan Y barnya sama dengan 3. Untuk menentukan B dan A, saya memerlukan sigma XY dan sigma X kuadrat. Nah, saya akan menghitung terlebih dahulu X kecil dan Y kecil, di mana X kecil ini adalah masing-masing data X dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2, 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1 ya. Jadi ini Y bar raw score Y dikurangi dengan Y barnya. Nah, setelah didapat X kecil dan Y kecil, maka saya akan menentukan X kali Y. Kita tinggal mengalikan saja, minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4, sampai dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dimana kalau dijumlahkan, itu simbolnya sigma besar, sigma XY-nya akan sama dengan 10. 4 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Begitu juga dengan X kuadrat, kita sudah punya X kecilnya, tinggal dikuadratkan saja, minus 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, dan seterusnya. Dimana X kuadrat ini kalau dijumlahkan hasilnya 10. Sehingga B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 10 dibagi 10, yaitu 1. Lalu A sama dengan Y bar dikurangi BX bar sama dengan Y barnya 5 dikurangi B-nya 1 dikali X barnya 3. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Maka persamaan regresi yang tadi adalah Y aksen sama dengan A plus BX akan diganti A dan B-nya menjadi, sehingga persamaan regresinya Y aksen sama dengan 2 ditambah 1 dikali X, atau bisa dituliskan saja Y aksen sama dengan 2 ditambah X. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.